wilayah daerahnya masing-masing melalui dari pintu perdagangan dan perlayaran dari Arab yang singgah di di Aceh, kemudian masuk menyebar ke wilayah Pulau Jawa berbarengan dengan pintu-pintu pelabuhan, ya, pintu-pintu pelabuhan yang ada di Pulau Jawa, beriringan juga dengan runtuhnya kerajaan Majapahit yang saat itu, sehingga kerajaan-kerajaan Islam tertua yang terdahulu bisa menguasai kerajaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian, materi kita pada awal Ramadan ini yaitu membahas mengenai peta perjalanan penyebaran agama Islam di Indonesia, yang selanjutnya kita namakan dan kita sebut dengan Islam Nusantara, sebagaimana pesan ulama-ulama dan pemimpin kita untuk ulama Sunnah wal Jamaah dia. Nah sekalian, di hadapan kita ini adalah ada di di ruangan kita adalah gambar Mekah dan gambar Madinah, kota Makkah dan kota Madinah. Sekelilingnya ada Asmaul Husna, ya. Dan ini juga ada tenda-tenda Mekah, Muzdalifah dan Mina dan sebagainya, Arafah, gambar kita perjalanan ibadah haji. Nah, Islam hadir ke Indonesia yang disebut dengan Islam Nusantara, berpusat dalam sejarahnya itu catatan para ahli sejarah berasal dari kota Mekah dan Madinah. Ya, ada juga yang berpendapat masuk melalui perdagangan bujarat dari India. Ada juga yang berpendapat dari negeri Cina, sesuai dengan masuknya Islam ke Indonesia sesuai dengan hitungan abad masing-masing. Ya, kalau yang dibawa dari Arab melalui pedagang bujarat, melalui pelayaran dan perdagangan, maka itu terjadi di abad ke-7 Masehi, ya, ke-7 Masehi. Nah, itu di manakah Islam masuk ke Indonesia yang pertama kali dalam peta penyebarannya? Mari kita perhatikan perjalanan peta penyebaran Islam di Indonesia, ya. Islam di Indonesia kita tahu sendiri, ini kita berdasarkan gambar dulu, ya. Gambarkan gambar hijau muda atau hijau apa namanya, Jai? Tosca. Hijau Tosca ini di abad 13-14 ya, Jai. Nah, hijau tua di abad ke-14 ya. Di abad ke-15, yang putih di abad ke-16 dan yang abu-abu di abad ke-16-17. Nah, ini warna panah merah ini, anak sekalian, adalah arah penyebaran, arah penyiaran. Mari kita perhatikan arah penyebaran penyiarannya. Ya, Islam masuk ke Indonesia, ya, kita sebut dengan Islam Nusantara. Kenapa? Karena nanti bersinggungan, berdekatan cara pendakwahannya melalui tradisi dan budaya lokal setempat. Tidak serta-merta langsung diajarkan berdasarkan tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh para pedagang dari Arab ataupun dari India, khususnya mereka yang dari Arab dan dari garis keturunan baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masuk ke pertama ini di daerah Samudra Pasai, ya. Kita sebut pada Pasai itu pada abad ke-7 Masehi.
pada masa Khalifatul Masih. Nah, bersamaan dengan pada saat itu di tahun 1285 kita sebut dengan Samudra Pasai ini adalah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Orang Cina, orang Arab, orang Iran, orang dari bangsa India melakukan perdagangan. Kalau arahnya sini arah Arab berarti arah sini nih, arah barat nih, arah barat dari barat dari barat peta Indonesia datang ke sini, arah atas ke sini, selatan, barat 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 daya ya. Itu ke sini. Nah, datang ke sini. Nah, kemudian ada sekalian, berbarengan dengan itu pula masuk di Jawa. Nah, diulang, masuk ke Samudra Pasai di abad ke-7 Masehi. Ya, saat itu Aceh dijadikan sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara, sehingga banyak yang melewati ke situ. Nah, lanjutkan dengan masuknya ke Pulau Jawa. Ya, masuk ke Pulau Jawa, masuk ke Kalimantan, masuk ke Sulawesi, dan masuk ke daerah Maluku dan lain sebagainya. Maka jalur yang dipakai adalah saat itu adalah anak sekalian di Malaka kerajaan Malaka kalah oleh Portugis di tahun di abad ke-14, kalah oleh Portugis di tahun 1252. Ya, benar nggak Jai? Ya, di tahun 1242 kalah sama oleh Malaka. Maka para pedagang mengalihkan jalur perdagangannya. Ya, mengalihkan jalur perdagangannya. Di sini ada selat Malaka Jai. Tunjukin Jai. Pakai tangan. Tuh, selat Malaka. Nih, pakai ini Jai. Malaka. Nah, bersamaan dengan itu pula, maka anak sekalian bersamaan dengan masuk melalui pintu-pintu pelabuhan, maka Sunda Kelapa, kemudian Cirebon, kemudian Gresik, ya, Demak, Gresik, ya itu ya anak sekalian. Jadi perlu dipahami masuknya Islam ke Indonesia. Nah, saat itu pula maka pintu-pintu jalur-jalur pelabuhan itu dijadikan media oleh para pedagang, oleh para penyebar Islam, oleh para pedagang Gujarat dan Arab itu sebagai jalan untuk masuknya Islam ke Indonesia. Nah, lalu anak sekalian, bahwa bersamaan dengan itu pula di abad ke-14 Majapahit sudah mulai melemah. Majapahit sudah mulai melemah atau mundur, juga bisa dikatakan mundur oleh kerajaan-kerajaan Islam yang kuat saat itu, oleh Demak misalkan, dan kerajaan-kerajaan yang Islam yang muncul saat itu dengan membawa misi keislaman. Nah, makanya ketika Majapahit mulai melemah ini, di daerah Demak ini menjadi sentral pusat-pusat kegiatan penyebaran Islam, dan wilayah-wilayah yang ada di daerah sini, ya, wilayah-wilayah daerah sini itu wilayah-wilayah yang di luar Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Maluku, dari Sulawesi, itu masuk dan belajar ke pesantren atau ke pusat-pusat pendidikan keagamaan yang ada di Demak. Nah, saat itu Demak sangat sentral. Nah, nanti kita pada materi selanjutnya kita akan mengetahui tokoh-tokoh siapa saja yang berada, yang mewakili penyebaran Islam, melakukan dakwah Islam, agama Islam di Pulau Jawa khususnya, atau di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan sebagainya, yang menjadi pusat penyebaran Islam dengan baik.
Nah, kemudian dibawa oleh mereka-mereka yang belajar di Demak ini di abad 16, maka muncul ada ini apa namanya, anak sekalian tolong perhatikan nih, Banjarmasin. Ada kesultanan Ternate dan Tidore. Itu mereka menyebarkan Islam di Kalimantan, dan di Sulawesi, Maluku. Kemudian Kesultanan Makassar ya dan Gorontalo. Nah, melakukan penyebaran Islam di Sumatera Barat dan Kalimantan juga. Kemudian ini Kesultanan, kita perhatikan nih anak sekalian, Banjar, Kerajaan Banjar melakukan mana Banjar, mana Jai? Tunjukin Banjar mana Jai? Nah, mana Banjarmasin. Tidore mana Tidore? Tidore ada enggak? Nah, itu ya. Tidore, Maluku. Nah, Banjar itu melakukan penyebaran Islam di daerah Kalimantan. Nah, Banjar nih di Kalimantan ke sini. Nah, gambar-gambar ini yang warna-warna ini sesuai dengan masuknya abad demi abad penyebaran Islam di Indonesia. Ya, mudah-mudahan kalian nanti bisa melengkapi lebih jauh mengenai penyebaran Islam di Indonesia, sehingga kesimpulannya yang terakhir di abad 16 inilah, di abad ke-16 Islam sudah mulai merata sebagaimana dalam gambar peta ya, gambar warna abu-abu ya, warna abu-abu itu Islam sudah mulai menyebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Ya, kesimpulannya anak sekalian, bahwa Islam masuk ke Indonesia pertama kali masuk kita sebut dengan Islam Nusantara karena bersinggungan dengan ajaran, adat, tradisi dan budaya yang ada di wilayah daerahnya masing-masing, melalui dari pintu perdagangan dan perlayaran dari Arab yang singgah di Aceh, kemudian masuk menyebar ke wilayah Pulau Jawa berbarengan dengan pintu-pintu pelabuhan ya, pintu-pintu pelabuhan yang ada di Pulau Jawa, beriringan juga dengan runtuhnya kerajaan Majapahit yang saat itu, sehingga kerajaan-kerajaan Islam tertua yang terdahulu bisa menguasai kerajaan tersebut, dan akhirnya masuk melalui pesantren-pesantren, melalui pusat-pusat pelabuhan yang dimana terdapat ada pengajaran dan syiar agama Islam. Nah, kemudian dibantu dengan yang dinamakan dengan kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan seperti Ternate, Tidore, kemudian Makassar, Gorontalo dan Banjar yang membantu penyebaran Islam di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta Maluku, sehingga di abad 16 mereka itulah yang belajar di Demak saat itu membantu syiar dakwah agama Islam sehingga bisa merata di wilayah negara Indonesia. Demikian, lebih lengkap kita gali bersama pengetahuan dan ilmunya di sumber-sumber yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk bisa kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.